Diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan semata, Tuhan boleh melayakkan kita untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan votum dan doa. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah, kasih sayang, pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Aba, ya Bapa, oleh karena anugerah Tuhan semata, Engkau melayakkan kami pada saat pagi hari ini untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami sepanjang hari ini, biarlah Allah Roh Kudus yang boleh mengurapi kami, mengambil alih seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali di minggu ini kita dapat kembali beribadah meskipun dalam situasi yang sama, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam situasi yang terlihat mustahil sekalipun. Dan biarlah kepercayaan kita tetap pegang teguh hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari buka hati kita, pikiran kita untuk kita muji menyembah Dia, sehingga setiap ucapan syukur yang kita naikkan pada pagi hari ini semua menyenangkan hati Tuhan kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak mampu
Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kau pengharapan kami Tuhan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin
Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Biarlah kepercayaan kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Meskipun secara mata jasmani kami tidak melihat suatu perubahan dalam kehidupan kami yang mengalami masalah, tapi kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau tetap berharap kepada Engkau, sebab pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Suatu saatnya nanti Tuhan, Engkau akan menunjukkan mujizat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Inilah iman percaya kami dalam Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami. Mari dengan segenap hati kita. Kau pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan turun, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, iman kami akan tetap teguh dan semakin turun, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Setiap kami Tuhan yang percaya kepada Engkau bahwa iman dan pengharapan kami tidak akan pernah luruh dalam hadapan Engkau Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Setiap kita yang percaya bersama berkata amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Hanya padamu hatiku bersayap.
Jangan pernah dari tidak ada setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Tepuk tangan bersama-sama. Cintamu padaku, haleluya, takkan pernah berubah. Hatiku bersayap selalu bergoyang. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setia pergi dari kami Tuhan. Pergi dariku. Ku mau bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku bersayap selalu bergoyang. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami tetap bersayap selalu bergoyang. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Biarlah kekuatan dalam setiap kehidupan kami hanya kami dapat di dalam Engkau. Sebab hanya Engkau yang meneguhkan hati kami. Dan tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Sekali lagi bersama katakan kekuatan. Kekuatan
menjadi pernyataan setiap kami Tuhan. Kami mau tetap percaya di dalam Engkau. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapan dan kuasa-Mu tercurah atas hamba-Mu, sehingga setiap apapun yang diperkatakan semua berasal daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Kita ketemu lagi dalam ibadah streaming atau online, tapi kita tetap bersuka cita. Kurang lebih 3 bulan mungkin kita nggak bertemu secara face to face, tapi saya yakin kita bertemu secara hati. Amin. Saudara, ada pepatah yang mengatakan melakukan sesuatu yang baru itu adalah sukar untuk memulai. Tapi ketika sudah melangkah, maka semuanya itu akan berjalan secara baik, saudara. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mungkin langkah awal itu kurang baik, tapi yang dinilai adalah hasil akhir, saudara ya. Makanya di Galatia 3 ayat 3 mengatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, engkau yang sudah memulai hal-hal yang bersifat roh, apakah engkau akan mengakhirinya dengan sifat daging? Saudara, Paulus memperingatkan jemaat Galatia supaya permulaan yang sangat baik, yaitu memulai dengan roh, tidak mengakhirinya dengan daging, tapi memulai dengan roh harus diakhiri dengan roh juga. Itu yang diinginkan oleh Paulus. Ya, sudah kita akan melihat satu contoh bagaimana Petrus sudah memulai dengan baik dan dia akan mengakhirinya dengan baik juga. Kita baca di Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Yohanes pasal 21. Bentar saudara ya, saya cari. Saya akan bacakan secara perlahan, kita akan belajar bersama-sama. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya.
dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, kita sudah memperingati turunnya Pentakosta, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang dicurahkan dengan begitu luar biasa atas kepala murid-muridnya. Kita juga mungkin sudah berdoa secara 10 hari di gereja kita, ada doa 10 hari untuk menyambut datangnya Roh Kudus, saudara ya. Tapi setelah Roh Kudus turun, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Berhenti di situ? Oh tidak. Tapi ada sesuatu pesan yang khusus dilakukan oleh Tuhan. Nah, kita lihat di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang terakhir tadi yang kita baca. Saudara, pasal ini atau perikop ini beriringan atau paralel dengan di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalau kita baca di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, itu ada peristiwa yang sangat mirip dengan peristiwa di Yohanes pasal 27, pasal 21 tadi ya saudara. Nah, saya bacakan di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, itu disebutkan demikian. Pasal 5 di Lukas, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkannya perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa saja. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur ke depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedi yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, di Lukas pasal 5 ini adalah perjumpaan pertama Yesus dengan Simon Petrus dan rekan-rekannya. Ya, sedangkan kalau kita baca di pasal 21, Yohanes pasal 21, itu adalah perjumpaan akhir Yesus dengan murid-muridnya, yaitu dengan Simon Petrus. Nah, saudara, kita lihat dari sini ada paralelisasi peristiwa yang hampir sama. Ya. Ketika pertama Petrus bertemu dengan Yesus ada di Danau Galilea. Nah, ketika di pasal 21 di Yohanes, Petrus pun bertemu dengan Yesus di pantai Tiberias. Ini adalah, kalau kita lihat di Wikipedia, ini adalah pantai yang sama, itu saudara ya. Galilea, Danau Galilea atau Danau Pantai Tasik Tiberias ataupun disebut juga Genesaret, itu adalah satu lokasi dengan beberapa nama. Nah, saudara, kita lihat di sini, saya itu kadang takjub kalau membaca Alkitab, ya, saudara. Kok bisa-bisanya hal itu terjadi lagi? Orang dunia mengatakan deja vu. Kok bisa terjadi seperti itu? Ketika pertama Yesus datang ke
Petrus bertemu dengan Petrus itu di pantai di Danau Galilea. Dan ketika terakhir Yesus ketemu dengan Petrus, maka ketemu juga di sana. Itu persamaan yang pertama. Jadi kita lihat di sini kemahakuasaan Tuhan, ya, kemahakuasaan yang luar biasa. Saudara, yang kedua adalah kita lihat persamaannya di Lukas 5 ayat 1-11 dengan Yohanes 21 tadi. Yang pertama adalah lokasi sama, atau kalau bahasa kerennya sekarang TKP, tempat kejadian perkara itu sama gitu saudara ya. Dan yang kedua adalah keadaan. Saudara, di Lukas 5 ayat 1-11, keadaan Petrus ketika bertemu dengan Yesus adalah keadaan seperti orang kebanyakan, yaitu apa? Putus asa, kecewa. Saudara ya, harapan yang indah yang dibangun oleh dia itu tidak tersampai. Apa tidak tersampainya? Apa yang tidak terjadi? Yaitu dia tidak menangkap seekor ikan pun. Meskipun dia sepanjang malam sudah berjibaku untuk melakukan penangkapan ikan karena dia seorang nelayan, tapi tidak ada satupun ikan yang diperoleh oleh dia. Kalau kita lihat di pasal 21, seperti itu juga. Petrus mengatakan sepanjang malam kami telah melakukannya, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Saudara, ini dua hal yang mengagetkan saya ketika saya mempersiapkan ini. Kok bisa ya kedua-duanya ini adalah sama? Ya, saudara. Yang ketiga, saudara ya, Tuhan Yesus itu sungguh sangat luar biasa. Ya, dia mengasihi Petrus apa adanya, dengan karakternya, dengan misinya Petrus dan sebagainya. Dia tidak mengubah Petrus secara radikal, tapi dia mengubah Petrus secara perlahan-lahan. Mari kita lihat bagaimana Petrus diubahkan oleh Yesus sehingga ia menjadi penjala ikan. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari dua hal tersebut kita bisa lihat manusia pada waktu umumnya, saudara, ketika menghadapi suatu harapan yang tidak tercapai, maka dia akan merasakan kecewaan, dan dia akan merasakan putus asa dan sebagainya. Tetapi Tuhan datang kepada Petrus dengan lembut, dia berkata, apakah ada lauk pauk di antaramu? Petrus menjawab, sepanjang malam saya melakukannya Tuhan, saya tidak memperoleh apa-apa. Saudara, kalau saya jadi Tuhan Yesus, ya, tentu saya mendatangi Petrus dengan sedikit jengkel dan emosi. Kenapa, saudara? Ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan dan ketika dia sudah bangkit, ketemu dengan beberapa wanita yang datang ke kuburnya dan melihat kubur kosong, dan Tuhan Yesus bangkit dan menemui mereka. Ia berpesan kepada mereka, hendaklah mereka murid-muridnya itu pergi ke Galilea dan bertemu dengan dia di sana. Tapi apa yang dilakukan? Banyak muridnya yang pergi ke Emmaus, saudara ya, pergi ke sana, kembali kepada kehidupan semula dan sebagainya. Kalau saya jadi Yesus, saudara ya, kalau dipersonifikasikan sekarang, keadaan sekarang, mungkin saya seperti Didi Kempot yang sahabat ambyar katanya gitu ya, karena kasih tak sampai, kasih Tuhan Yesus kepada kepada murid-muridnya nggak sampai, karena murid-muridnya bandal, pergi sendiri-sendiri, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, saudara, Yesus datang dengan penuh kasih sayang. Dia tidak menegur Petrus dengan kata-kata yang keras dan sebagainya, tapi dengan lembut dia datang kepada Petrus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Biarkanlah jalamu di laut itu kembali. Petrus berkata di Lukas ketika jumpa pertama, Tuhan Yesus, sudah semalaman aku bekerja, tapi aku tidak memperoleh ikan. Begitu juga di Yohanes pasal 21, Petrus mengatakan, sudah semalaman aku bekerja menangkap ikan, tapi aku tidak memperoleh sesuatu pun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Petrus taat kepada Tuhan, ketika dia disuruh oleh Tuhan menebarkan jalannya, maka Petrus di Lukas pasal 5 maupun di Yohanes pasal 21 memperoleh ikan yang sangat banyak. Saudara,
kita boleh mengalami satu peristiwa yang mungkin merupakan satu hal yang buruk di dalam kehidupan ini. Apa yang kita inginkan tidak tercapai, apa yang kita maui tidak terlaksana. Kita sudah merangkai rencana-rencana yang hebat, tapi tidak tercapai. Kondisi seperti sekarang, saudara. Maaf, saya minum dulu. Kondisi seperti sekarang itu membuyarkan harapan banyak orang. Pandemi COVID seperti sekarang itu banyak membuyarkan harapan-harapan orang. Di Amerika 60 juta yang terdampak PHK. Di Cina 80 juta terdampak PHK. Di Indonesia 20 juta yang terdampak PHK karena COVID-19 ini. Pengusaha-pengusaha mulai mengevaluasi kinerjanya, mengevaluasi apa yang menjadi tujuan dari fokus pekerjaannya dan sebagainya. Seluruh dunia, karena ini adalah pandemi global yang menyerang seluruh dunia. Mungkin ada yang di sini juga, jemaat yang di sini mengalami dampak-dampak seperti itu. Ada yang mau menikah? Saya dengar tidak ada ya, yang karena terdampak COVID jadi mundur nikahnya. Iya. Kasihan kalau seperti itu ya. Nah, saudara, harapan-harapan yang tidak tercapai ini, yang menimbulkan kekecewaan, yang menimbulkan rasa frustasi, yang menimbulkan perasaan yang begitu sakit, itu juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengharapkan suatu nanti ketika Yesus menjadi raja orang Israel, maka mereka akan menduduki pos-pos penting. Tetapi ketika Yesus sudah tersalib, saudara, kekecewaan demi kekecewaan menimpa mereka, sehingga mereka kembali ke kehidupan yang lama. Sebelum Yohanes 21, saudara, ada Yohanes 20. Di Yohanes 20 dikatakan Tuhan Yesus menemui mereka dan menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Pasal di Yohanes pasal 20, kalau kita baca di sebelumnya, itu disebutkan, saudara, di Yohanes 20, itu ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dia berkata, di Yohanes pasal 20 ayat 21 mulai, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Raja mengutus aku, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, ketika kita melakukan doa untuk kepenuhan Roh Kudus, dan setelah kita memperoleh dan dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang kita lakukan? Tuhan Yesus mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di Lukas 5, Yesus mengatakan, mari engkau ikut aku. Kalau dulu engkau adalah penjala ikan, akan kujadikan sebagai penjala manusia. Yohanes 21 juga, Yohanes 20 juga seperti itu, saudara. Dikatakan oleh Yesus, misi yang utama adalah seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu ia menghembuskan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Saudara, jadi seseorang memperoleh Roh Kudus, seseorang menerima Roh Kudus, terpenuhi oleh Roh Kudus, maka ada satu misi yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Kita diutus oleh Allah, kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk melayani Dia. Kita diutus seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, maka Yesus mengutus kita untuk menjadi saksi bagi Dia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di Yohanes 21 ayat ke-15, setelah Yesus mengajak makan mereka, ya, setelah Yesus mengajak makan mereka, di ayat 15, Yohanes 21 ayat 15 dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karenanya, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, ketika Petrus sudah dihembusi oleh Roh Kudus, tapi dia masih menatap masa-masa yang lalunya dia. Dia ingin kembali kepada kehidupan yang lalu, yaitu menjadi nelayan. Yesus datang kepada dia, mengingatkan visinya, mengingatkan misinya dia. Ketika bersama-sama dengan Yesus, ketika dihembus oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Yesus, mengapa engkau melakukan seperti itu, kembali kepada pekerjaan semula. Ya, saudara ya, digambarkan di sini, saudara ya, ketika Petrus lagi galau karena tidak memperoleh ikan, itu adalah menunjukkan bahwa Petrus galau terhadap kehidupannya dan masa depannya. Saudara, apakah Yesus marah kepada Petrus setelah itu? Tidak, saudara. Petrus dan teman-temannya dan gengnya, saudara, didatangi oleh Yesus dengan lemah lembut dan mengajak mereka untuk makan, karena Yesus sudah menyediakan mereka makanan. Ini gambaran kepada kita, kalau kita mengikuti Yesus, saudara, Ia adalah Allah yang menyediakan. Amin. Jangan kita khawatir terhadap masalah pandemi COVID ini, saudara. Tetapi arahkanlah dan tujukanlah pikiran kita, mata kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya untuk kita. Amin. Tuhan tidak mengutus begitu saja, tapi Tuhan membereskan kekhawatiran dari Petrus dan teman-temannya akan masa depannya. Dia balut luka-luka itu, dia sembuhkan luka-luka kekhawatiran, luka-luka yang dibikin oleh pikiran-pikiran mereka. Bagaimana kalau mengikuti Yesus dan sebagainya, saudara. Kekhawatiran itu dibalut oleh Tuhan Yesus, kekhawatiran itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, supaya mereka melayani Yesus dengan baik. Di ayat 15 tadi, Yohanes 21 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Garis bawahi kata lebih daripada mereka ini. Mereka ini apa? Ternyata mereka ini adalah hasil tangkapan ikan-ikan yang begitu banyak. Maka Tuhan memberikan paradoksi, Tuhan memberikan tantangan. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Mereka ini adalah ikan-ikan yang begitu banyak itu. Apakah Simon mau melayani Tuhan lebih daripada harta duniawi yang dapat? Seringkali karena kita terjebak dengan pemikiran-pemikiran kekhawatiran, dengan pemikiran-pemikiran kegagalan, kita lebih mengasihi diri kita sendiri, lebih mengasihi yang lain dibandingkan dengan mengasihi Tuhan Yesus. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada ikan-ikan yang kau tangkap, 153. Lebih dari komunitas yang engkau berikan, yang telah engkau selama ini ada di tengah-tengah mereka. Lebih daripada segala hal yang nyaman yang telah kita miliki. Tuhan mengatakan demikian sampai 3 kali. Ayat yang ke-16 lebih ditegaskan lagi. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi aku. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tidak ada yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan sebagai perwujudan dari kasih kita kepada Tuhan Yesus, sebagai perwujudan kita
ketika kita menerima Roh Kudus, tidak ada lain adalah pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan bukan di mimbar seperti saya atau seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Pelayanan adalah lebih luas maknanya, yaitu pelayanan di tengah-tengah keluarga, pelayanan di tengah komunitas kita, yaitu marketplace kita, pelayanan dimanapun kita berada. Itu kita harus mengasihi dibandingkan dengan mengasihi diri kita sendiri. Sampai 3 kali Tuhan mengatakan demikian. Akhirnya Petrus menyerah. Dan di ayat 17 dia mengatakan, dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini menyesakkan, saudara. Menyesakkan. Karena apa? Sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan inilah pentingnya ketika kita berdoa bersama-sama, ketika kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bukan semata-mata hal yang supranatural, yang sok-sokan, tapi ada misi yang Tuhan berikan pada kita ketika kita menerima Roh Kudus, yaitu apa? Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Menjadi penjala-penjala manusia dibandingkan menjadi penjala ikan. Tuhan mengubah demikian. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya yang memimpin, membimbing, dan memberkati kita, menuntun kita. Sehingga tercatat, saudara, Petrus akhirnya mati dengan kondisi terbalik. Dia disalib secara terbalik karena dia nggak layak disalib seperti gurunya, tapi dia minta disalib secara terbalik dan sebagainya. Hal itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita menerima penuhan Roh Kudus, ada tugas yang Tuhan berikan, ada misi yang Tuhan berikan, yaitu melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ingat saudara, kita sebagai manusia tetap memerlukan sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk berfokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Kita ingat peristiwa Petrus di Lukas pasal 5 dan Yohanes pasal 21. Semuanya dipenuhi Tuhan. Dipenuhi oleh Tuhan, sekali lagi dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan tidak lalai untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah lalai. Yang Tuhan inginkan adalah kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Dan Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita melayani Tuhan dengan baik, untuk melayani Tuhan dengan benar. Ekstensi yang dicurahkan untuk. Dan kesimpulannya apa, saudara? Seperti di Galatia 3 ayat 3 tadi mengatakan, engkau yang sudah memulai dengan baik, yaitu dengan roh, apakah akan mengakhirinya dengan daging? Tantangan itu sama seperti tantangan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita yang sudah memulai dengan baik, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima baptisan Roh Kudus, penuhi oleh Roh Kudus, apakah kita akan mengakhirnya dalam daging? Saya yakin bukan itu pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik adalah memulai dengan roh dan mengakhirinya dalam Roh Kudus, dalam terang firman Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus yang memimpin dan memimpin kita dengan baik. Terakhir, saudara, saya ingin memberikan ilustrasi. Saudara kenal lebah dan lalat. Saudara tahu apa perbedaan lebah dengan lalat? Ya, saudara. Kalau lebah madu, saudara, lebah madu yang saya maksud, matanya itu tertuju pada hal-hal yang baik, pada kuntum bunga yang terbaik, sehingga dia melakukan penyerbukan, dia mengambil sari dari hal-hal yang baik itu untuk dia membuat satu madu yang menjadi berkat pada manusia. Di tempat yang kotor pun, ya, dia akan mencari hal-hal yang terbaik yang ada di kotor itu, dan dia akan mengambilnya. Mungkin ada tanaman atau serbuk bunga yang bisa diambil sama dia, akan diambil sama dia yang terbaik dan dia gunakan untuk membuat madu. Tetapi kalau lalat, saudara, pandangannya meskipun di hamparan bunga-bunga yang cantik, dia tidak tertarik. Yang dia tertarik adalah dia mencari yang kotor. Yang kotor ada di mana?
Di tempat sampah dia akan mencari hal yang kotor kayak gitu. Nah, saudara, pandangan ini menjadi fokus kita. Kita fokus di mana? Kalau kita seperti lebah madu itu, kita lihat yang baik-baik, meskipun ada di tempat yang kotor, kita cari yang baik dan kita ambil untuk menjadi berkat bagi yang lain. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan seperti lalat yang kotor, yang mengambil yang kotor-kotor dan sehingga membuat kita infeksi perut. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan, kita seperti lebah madu. Meskipun di tempat yang jelek, kita akan meraih yang terbaik. Di tempat yang terbaik, apalagi kita akan meraih yang terbaik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Roh Kudus memberi kebaikan pada kita. Roh Kudus menuntun kepada kita, mata kita tertuju pada yang baik, untuk kita memperoleh yang terbaik. Jadilah lebah-lebah madu yang menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan untuk memulai sesuatu yang baik, yaitu memulai dalam roh, akan mengakhiri pula dalam roh juga, bukan dalam daging. Terima kasih Engkau ingatkan kami kembali pada pagi hari ini Bapak, supaya kami memiliki prinsip-prinsip hidup yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus mengingatkan kami kembali untuk tidak kembali kepada kubangan masa lalu kami, yaitu hidup di bawah masa lalu kami, tapi kami memandang kepada Engkau yang hidup di masa kini dan masa yang akan datang, menuntun, membimbing dan menolong kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, untuk melayani Engkau dengan baik. Itulah makna ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan makna ketika Engkau membaptis kami dengan Roh Kudus, dan makna ketika Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kami tidak lupakan Tuhan, yaitu kami harus menjadi lebah madu yang terus melihat kepada kebaikan-kebaikan sesama kami, melihat kebaikan-kebaikan komunitas kami Tuhan, supaya kami juga untuk memakainya menjadi berkat bagi yang lain-lain, dan nama-Mu saja diagungkan dan dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami melayani Engkau, seringkali kami menengok ke belakang, menengok pada masa lalu kami. Seringkali ketika kami melayani Engkau Tuhan, kami teringat dan membuat kekhawatiran kami Tuhan kembali. Tapi pagi hari ini Engkau mengajar kami untuk tidak khawatir, karena Engkau Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati, Allah yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu baik Engkau Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Haleluya, Salam. Kita adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita pujikan, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak ada sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak ada sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai. Mari jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara bisa mengangkat tangan, saudara bisa berdiri di rumah masing-masing. Kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan serta penyertaan Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap daripada semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, baik yang menjadi worship leader, para singer, pemain musik, maupun hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, juga untuk seluruh jemaat yang sudah mendengarkan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan boleh melimpah di dalam setiap kehidupannya. Kami percaya berkat pimpinan daripada tangan Tuhan boleh ada di dalam setiap kehidupan mereka, dan ajar, tuntun kami untuk dapat mengikuti ibadah selanjutnya. Mari saudara-saudara, kita mau angkat tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan kasih melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan memimpin, menyertai, serta membimbing kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin.